Halo teman-teman, Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali lagi dengan Logic Trade. Seperti biasa di weekend kita akan membahas mengenai saham-saham menarik dan low risk yang diakumulasi oleh market maker dalam satu minggu perdagangan kemarin ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, apa saja sahamnya? Mari kita mulai. Seperti biasa, kita mulai dengan melihat IHSG terlebih dahulu. IHSG kalau menurut kita ya masih gelap ya, masih gelap. Ternyata panah yang kita buat tidak lanjut, dia malah breakout dari kotak yang kita buat di sini. Nah, kotak di bawah 7100 ini dia close di situ. Sempat naik tinggi untuk mau close atas, tapi ternyata dibanting lagi. Dan kalau kita lihat secara netting satu minggu kemarin, atau bilang bukan satu minggu ya, perdagangan singkat ya, kemarin cuma 3 hari, Senin sampai Rabu. Jadi kalau secara netting asing masih buang barang gitu ya. Nah, terus ya kita tahu Big Bang, 4 Big Bang itu lagi merah-merahnya juga. Itu salah satu mover IHSG yang membuat IHSG masih berat ya. Jadi kalau kita lihat secara daily ya turun sesuai tren yang kita gambar, turun sesuai tren. Nah, kita tunggu lagi dia di MA 200-an di 7020. Apakah asing bakal masuk lagi di sana atau tidak? Kalau udah mulai akumulasi lagi asing, kita boleh akumulasi dikit-dikit gitu ya. Tapi untuk saat ini kita lebih konservatif lagi. Nah, jadi saham yang akan kita bahas di sini nanti kita rekom adalah saham-saham yang mungkin bukan IHSG mover gitu ya. Nah, maksudnya biarpun dia bergerak tinggi, efeknya ke IHSG tidak terlalu banyak. Kenapa begitu? Itu yang kita pilih karena kita ketahui IHSG lagi tidak baik-baik saja, dana asing sudah keluar, apalagi ada sentimen sell on May go away. Jadi kita agak menghindar dulu dari IHSG, kita cari saham-saham yang mungkin bukan penggerak IHSG gitu ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita bahas saham yang dulu sebelumnya kita review ya. Ada BRPT, Harum, Agi, II sama WIM. Pertama BRPT belum kemana-mana ternyata. Nah, tapi kawan-kawannya brand cuan sudah mulai terbang ya. Namun tidak apa-apa, BRPT belum kemana-mana karena juga belum masuk di area buy kita di MA 200-annya ya. Kemarin sempat diturun dan dia membuat candle yang cukup bagus di sini. Hampir doji ya, tapi belum doji, hampir doji dan dan kena di harga buy yang kita inginkan di 965 ya. Lalu kemarin di hari Rabu itu adalah 960. Jadi yang udah masuk boleh masih di hold gitu ya. Karena kenapa? Di IHSG yang begini saham-saham 4PP lah yang mungkin juaranya. Seperti kita lihat cuan, brand lah yang paling nampak. Sekarang sudah market terbesar di IHSG. Brand sangat bagus. Oke, itu untuk BRPT masih bagus. Berikutnya itu adalah Harum Energi. Ini dia close di stop loss kita ya 1345, tapi dia belum close di bawah stop loss yang kita buat, jadi masih aman, tunggu saja gitu ya. Mungkin minggu depan ini bakal bergejolak ya, karena akumulasi tetap jalan, dia hanya terseret oleh IHSG gitu. Jadi boleh mulai depan boleh diambil lagi atau di adjust gitu. Dia Harum juga masih bagus secara akumulasi. Boleh lihat volume yang turun ini adalah volume rendah, candle besar tapi volumenya rendah, tidak seperti ini kan, candle besar, volumenya juga besar, candle besar, volume kecil ini. Jadi penurunannya masih koreksi. Jadi ada inverted head and shoulder kita gambar masih valid, belum di break ya. Apalagi kemarin kan kalau target jauh kita bahkan di stop lossnya itu kan target jauh di 1280. Ada tiga skenario. Oke, itu untuk Harum. Berikutnya itu adalah AGII. AGII juga belum kemana-mana. Ini ternyata kurang liquid ya. Kurang liquid, tapi dia masih sideways ya, akumulasinya besar. Nah, di sini kalau kita teman-teman jeli, ini ada volume yang tidak normal di sini.
abnormality volume menunjukkan ada kekuatan di saham ini ya, dan tiba-tiba dia muncul besar-besar, yang biasanya seperti ini rata-ratanya kecil gitu kan. Sekarang dia udah mulai besar dan volume-volume ini belum keluar gitu. Belum keluar volume-volume ini, jadi masih bagus AGII gitu. Yang terakhir yang kita rekam kemarin itu adalah WIM juga belum kemana-mana, bahkan mungkin sudah mulai masuk ke ini gitu ya, target buy kita ya, masuk target buy kita. Dan dia close di stop loss kita yang pertama, tapi tidak close di bawah itu. Kita masih punya skenario kedua, seperti biasa cicil lagi di dalam kotak ini. Jadi masih bagus untuk WIM, bisa diperhatikan. Tapi kalau dia close di bawah merah ini, cut dulu, tunggu lagi dia sampai, tapi untuk sampai ke tenang sampai di sinilah, sampai di sekitaran 1090-an. Tapi kalau mau main lama boleh cicil ke bawah lagi. Risk rewardnya seperti ini kemarin kita buat. Oke, itu saja reviewnya. Apa saja saham yang kita rekomendasikan untuk minggu depan. Yang pertama itu adalah saham yang namanya adalah Friend. Bukan Friend. NCKL. Nikel. Kenapa kita suka nikel? Sudah lihat nikel terlalu banyak setup di sini. Kita hapus dulu setup yang udah selesai ini semua, kecuali wake off masih jalan ya. Spring wake off masih jalan ya. Iya, ternyata dia wake off. Kenapa nih NCKL menarik? Seperti kita ketahui secara mendermologi boleh dilihat ya. Mungkin saya tidak akan bahas mendermologi terlalu banyak di sini. Tapi kalau boleh kawan-kawan lihat, teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat, ada akumulasi di sini di NCKL ya. Tapi secara teknikal kalau kita lihat secara jauh ya. Secara jauh kita lihat 1 mingguan. Si NCKL ini sedang mengikuti fase wake off-nya. Seperti kita ketahui bahwa wake off itu ada preliminary support, selling climax, auto reaction, secondary test, uptrust action, secondary test, dan dia membuat spring ya. Di spring ini dia mengambil semua demand ya. Demand untuk harga murah diambilnya, dimakannya semua. Biasanya spring itu kan dia membuat sungai yang tajam dan balik dengan cepat seketika. Berarti ini spring yang valid gitu. Sekarang dia ada di secondary spring test, ataupun bisa dibilang low point of support ya, last point of support. Di sini terjadi di zona D ya, zona D. Karena zona akumulasinya sudah selesai. Sekarang terjadi last point of support adalah support terakhir sebelum dia digoreng-goreng biasanya, karena dia sudah makan demand di bawah semua. Dia makan semua stop loss retail yang pasang di bawah gitu. Jadi dia sudah punya banyak barang. Jadi waktunya itu mencari hari atau mencari sentimen untuk bisa menggoreng ini lebih tinggi. Kalau teman-teman belajar wake off kan tahu fase ini ya. Sekarang dia sudah melakukan di sini 2 kali dilakukannya spring test, dan sekarang dia sedang di sini akumulasi lagi. Dia kan buat kotak-kotak nih. Akumulasi lagi, berarti ini adalah last point of support. Titik support terakhir ya. Dia buat kotak-kotak juga di sini. Inilah yang waktu dia tes dia buat kotak juga. Di sini dia break lagi, di sini dia lakukan break terhadap NCKL to break di sini. Sekarang dia buat sini ya, kotak lagi. Berarti ini adalah support terakhir sebelum dia terbang. Kalau secara wake off-nya, risk reward-nya itu paling minimal, ke wake off kan main jauh ya. Paling minimal kalau kita bisa dapat di sini di akumulasinya 930. Paling minimal dia sampai uptrust-nya lah, 13 terakhir. 29%, 1250 minimal bakal nyampe ya. 1205, 205 bakal nyampe. Minimal sampai di uptrust-nya 29%, atau bahkan bisa sampai ke preliminary support-nya ini. Cut loss-nya ya
kita pasang saja. Kalau wake off itu adalah main panjang. Wake off biasanya main panjang. Cut kalau dia di bawah dari 860 gitu ya, close di bawah 860, close di spring test berikut sebelumnya, maka bisa di cut ya. Di rewardnya menarik 1:4 itu untuk setelan wake off. Tapi kita mungkin para trader kan nggak sabaran ya, pakai hijau cuan gitu ya, hijau cuan dikit dan mau stop loss seketat mungkin gitu. Jadi kalau mau stop loss seketat mungkin ya kita tunggu konfirmasi dulu. Kalau yang konservatif ditunggu lagi konfirmasi berikutnya apa. Konfirmasi berikutnya itu seperti ini, dia break dulu di sini di 1000-an. Jadi kita beli buy on breakout ya, buy on breakout. Kenapa kita beli di sini? Di sini ada order block ternyata. Bukan order block, area salah satu area supply ya yang harus dihabiskan. Kenapa di sini ada akumulasi sebelumnya? Pertahanannya di antara 945 sampai 980. Kalau dia break ini, resisten terakhirnya, kita boleh beli. Dan break dia retest bertahan di atas sini, kita bisa beli. Kalau yang ini kan dia break, dia retest lagi. Sekarang dia udah dekat lagi. Kalau kita sudah punya barang di 915, ya udah sekarang tinggal hold, tenang-tenang aja, sudah hijau berapa persen gitu. Itu pun buy on breakout, tapi kita tidak dapat di sini. Kalau mau dapat ambil lagi boleh di sini buy on breakout berikutnya, atau dia retest lagi namun tidak break di 900 ini, di setup kita di 930-an ini. Boleh ditunggu ya, boleh. Jadi dua ada, kita tunggu dia retest lagi, boleh kita tunggu dia breakout juga boleh. Namun ini sudah digedor sebenarnya beberapa kali, ada 2 kali gitu ya. Bahkan di sini ada volume yang besar, volume dan kasar turunnya. Berarti apa? Berarti suplai di sini udah dimakanin ya, udah dimakanin dan disiram lagi gitu. Berarti ada yang berani makanin, ada yang berani nembus, namun mungkin kekuatannya masih kurang. Namun kalau kekuatannya bayarnya masih kurang, itu pun menyebabkan si resisten ini kekuatannya juga makin kurang, jadi makin lemah, bukan resisten kuat lagi. Sudah digedor hampir 3 kali, satu di sini, 2, 3 udah digedor ya. Jadi supply di sini sudah mulai berkurang. Jadi kalau dia ada kesempatan dia bakal breakout lagi. Apalagi 3 candle seperti ini kan bisa dibilang candle 3 white shoulders gitu. Oke. Itu mungkin untuk NCKL. Kalau kita lihat yang sektor dengan dia adalah MBMA contohnya, apakah sama? Kejadiannya ya sama saja. MBMA juga setelah akumulasi di break, setelah akumulasi dia juga MBMA juga sebenarnya buat spring di sini. Dia buat spring di sini, jatuh tiba-tiba dan balik lagi cepat kan. Ini juga bisa namakan spring. Jadi MBMA ini mengkonfirmasi gerakan nikel tadi, NCKL tadi. Berarti nikel ini sedang bagus-bagusnya. Dan dia juga mempunyai candle yang mirip-mirip sama NCKL tadi, sedang menguji resisten di 590 sampai 600-an gitu. Boleh juga sama, kalau mau MBMA juga tidak apa-apa karena sama saja. Tapi sama seperti si itu, buy on breakout ya. Buy on breakout. Di 600-an buy on breakout, retest ambil lagi, sama juga. Sudah digedor, tapi gedorannya masih 2 kali. 2 kali di sini, ini yang ketiga kalinya mungkin bakal tembus juga. Kalau tadi kan jika udah 3 kali, yang keempat kali berikutnya. Oke, untuk mengkonfirmasi lagi mungkin kita lihat coba harga nikel dunia ya. Nikel. Ini gimana tuh nikel? Oke, LME. Ini nikel futures LME. Saya sudah punya tren ternyata. Kalau kita lihat secara tren, saya sudah membuat trennya juga di sini. Ternyata nikel ini setelah kejadian singsang di sini kan yang goreng, nikel jatuh terus berikutnya. Dia ternyata sudah breakout dari trend line-nya, down trend line-nya. Dia breakout dari down trend line-nya yang biru ini, dan dia juga sudah breakout structure. Mana breakout structure-nya? Yang di sini.
ya sudah break out apa ya istilahnya, break of structure atas, dan dia sekarang lagi retest. Kalau dia kuat bertahan di sini, confirm nikel tadi itu bakal jalan. Kan dari candle juga dua emiten tadi sudah mengkonfirmasi dari sektornya ini juga nampak sama dengan harga nikel dunia. Sekarang dia sebenarnya juga udah breakout dari sini. Dari breakout pertama ini di retest dan di break lagi di area supply yang di sini. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk NCKL atau MBMA-nya. Berikutnya yang bagus adalah apa? PGEO. Yes. Kalau teman-teman lihat pasti ngerti lah, yang sering ngikutin kita, kenapa PGEO menarik. Oke. Nah, saya hapus lah setupnya ini kan udah profit ini. Kalau di sini kita lihat udah profit 10%. Oke. Buat teman-teman yang belum mengambil ya boleh lah. PGEO juga sekarang lagi menguji resisten untuk yang keempat kalinya. Ini resisten yang kalau bilang orang kan diuji nggak tembus-tembus itu resisten kuat. Sebenarnya ini resistennya sudah melemah. Kenapa tanda-tanda melemah? Dia sudah sempat ditembus, sudah dimakan banyak suplai-suplai yang ada di sini ya. Nah, setelah dimakan suplai-suplai sini pasti kekuatannya udah berkurang. Jadi ketika turun lagi berikutnya ini kekuatan untuk breakoutnya itu pasti lebih besar. Kenapa? Perlawanannya sudah berkurang di sini di candle jarum atas ini. Dan kalau kita lihat Senin nanti kemungkinan dia akan gerakannya itu akan begini, satu dan turun lagi, baru terbang. Gitu kemungkinannya. Kalau dari segi kalau kita zoom di sini, segi volume menonjolnya sudah mulai muncul dari beberapa bulan sebelumnya kan. Ini ada volume yang menonjol ya. Ada volume spike gitu, menunjukkan bahwa ada pemain besar yang mulai masuk. Jadi dia volume ini udah di atas rata-rata volume dari Januari awal tahun kemarin gitu. Dan ini sudah break, boleh diperhatikan. Untuk setupnya teman-teman boleh begini, kalau mau ngambil sekarang tidak apa-apa ya, akumulasinya juga bagus kok. Oke, tapi cut kalau dia itu di luar structure-nya langsung ini 1290 dia cut. TP terdekat di sekitar 1490. Reward 1/4 sangat menarik gitu ya. Itu untuk jangka pendeknya. Jangka panjangnya kemungkinan dia akan sampai ke 1680, 1700 ya. Itu bisa dilihat di sini sebenarnya ada akumulasi di dump lagi. Sekarang juga diakumulasi lagi. Oke, secara teknikal dia hampir breakout ya. Jadi kita tunggu dia breakout untuk konfirmasi masuk. Saham berikutnya adalah Friend. Friend sudah lama tertidur di 50 ya. Namun baru-baru ini ada beberapa volume yang menarik muncul di sini. Ya. Kalau teman-teman ikuti channel kita ada saham-saham ini apa namanya ya, saham-saham mutiara terpendam gitu kan. Kita mainnya di gini-gini, saham-saham yang gini di video-video ini. Kalau teman-teman mengikuti channel kita dulu atau yang mungkin belum tidak mengikuti atau yang baru mengikuti, yang melihat super stock begini, itu tekniknya itu kita melihat volume super stock. Mutiara terpendam ini udah happy cuan gitu. Oke, saham-saham gocap high risk dan menarik ini gitu. Jadi itu mirip dengan Friend ini, cara screeningnya dan kejadiannya mirip. Ada volume spike yang muncul, apalagi perdagangan minggu kemarin. Kalau dilihat Blocksum, teman-teman bakal lihat di situ ada
MG, ada YU, MG kalau tidak salah, MG, RF kalau tidak salah gitu ya. Ini ya harus berani lah kalau 50. Harus berani, tapi high risk, namanya high risk high return untuk 50 ini ya. TP terdekat berani sajalah sampai sini, sampai 56 lah, 12%. Ada volume, berarti ada yang makanin barang si friend ini. Sentimennya apa, teman-teman boleh lihat, cari sendiri ya, kenapa mulai makanin si smart friend ini. Dia seperti menolak untuk stay di 50 memang, apalagi dia sektornya telekomunikasi, bisa dibilang dia yang paling tidak gerak ya. Mungkin dia akan gerak setelah ada akumulasi ini. Itu untuk friend ya. Memang di 50 agak susah menganalisanya, jadi kita bisa analisa dari volume spike begini yang menunjukkan ada akumulasi. Berikutnya yang terakhir adalah Arto. Tadi NCKL, PGO, Arto ya, Arto kenapa menarik? Arto tanda-tanda reversal ya. Bisa dilihat di sini. Kalau ikut dari kita kan bisa dibilang gini, bukan gini. Mana tools panah itu ya, tools kalau gombang. Lihat wave. Mana kamu tools yang aku cari? Ini aja lah. Bang turun 1, 2, turun lebih rendah lagi 3, dan dia breakout, dan dia sepertinya bakal ke sini. Dia ujungnya bakal terbang gitu ya. Dia membentuk Quasimodo ya, area Quasimodo ya. Ini salah, kalau di channel kita pernah kita bahas mengenai area buying optimum ya. Ini salah satu tanda-tanda suatu saham itu bakal reversal. Dia membentuk necking yang lebih tinggi daripada necking sebelumnya, seolah-olah dia membentuk inverted head and shoulder, tapi neckingnya lebih tinggi yang di kanan gitu. Oke, kalau ada akumulasi ya, Arto ini juga ada akumulasi. Lihat undermologinya pasti ada, coba teman-teman lihat 1 minggu sebelumnya. Jadi kita cara masuknya gimana, saya sudah tandain di sini. Cara masuknya itu bisa dari 2100 sampai 2140. Kalau dikasih ya, kenapa kita tahu situ, kita main Fibonacci aja, Fibonacci area optimum gitu. Dan kita targetnya nutup gap dulu. Ada ternyata gap di sini 2510. Kalau dia close di bawah 2030, risk reward menarik 1:3. Dan kalau kita lihat juga di sini kenapa harganya tertahan di sini, ternyata teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya ternyata di sini ada yang demand dari masa lalu. Kenapa tertahan di sini? Karena di sini ada demand dari masa lalu. Di sini sama di sini juga. Bisa ada demand dari masa lalu, makanya harga tertahan di situ. Ada efeknya. Arto. Oke. Secara trend line mungkin dia belum break trend line ya. Namun sudah menunjukkan adanya pelemahan dari penurunannya. Apalagi kalau kita lihat dari intinya dia bakal nutup gap inilah, paling dekat dia bakal nutupin gap. Kalau secara trend line kita tarik, sebentar lagi dia akan break trend line. Namun secara break structure dia sebenarnya udah break, kita tunggu retestnya saja lagi. Oke, semoga membantu untuk teman-teman Bapak Ibu. Mungkin itu saja untuk hari ini. Ingat, ini bukan rekomendasi beli, jadi jual beli hanya bukan ajakan untuk beli dan jual, karena jual beli itu keputusan ada di Bapak Ibu masing-masing, ada teman-teman masing-masing. Cukup sekian mungkin. Yang suka channel kita bolehlah traktir kita kopi ya,
Linknya itu ada di slide berikutnya atau bisa dilihat di deskripsi video ini. Di deskripsi video ini juga ada link untuk grup Telegram kita gratis. Di situ kita bagikan stok setiap hari biasanya kalau market bagus. Untuk market yang sekarang lagi tidak bagus, saya sarankan lebih konservatif dulu untuk beli. Kita tunggu sentimen yang bagus untuk bisa mendorong saham itu untuk jalan ya, karena sedikit pun bahkan tidak ada sentimen pun saham bisa turun, ataupun sentimen negatif muncul, bisa saham di bulan-bulan sekarang, bulan-bulan asing yang keluar ini bisa anjlok banyak gitu. Seperti kejadian di BBRI dan Telkom. Tapi Telkom sudah kita tangkap ya. Telkom kita kemarin minggu berapa itu Telkom, kita seperti tangkap pisau jatuh. Kita cuan sampai di 3120, kita ambil dari bawah di minggu tidak salah 2 minggu sebelumnya ya, 2 minggu sebelumnya ada Telkom gitu. Oke teman-teman Bapak Ibu, mungkin itu saja. See you.